Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bapak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu ke pembelajaran 3 ya. Di buku tema 3, yaitu benda di sekitarku. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita mulai ya. Nah, di sini ada sebuah wacana ya yang berjudul kertas di sekitar kita. Mari kita baca sama-sama. Nah, di sini ada benda-benda yang terbuat dari kertas ya. Di sini ada buku tulis, ada layang-layang, ada perahu kertas, dan juga ada pesawat yang terbuat dari kertas. Mari kita baca. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, anak-anak, ternyata kertas itu terbuat dari kayu. Wah, semakin penasaran ya, bagaimana kayu bisa dibuat menjadi kertas. Mari kita lanjutkan. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Wow. Jadi kayu yang besar dipotong-potong dulu menjadi sebesar korek api ya. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Oh iya. Jadi si kayu itu dipotong kecil-kecil sebesar korek api, kemudian dipanaskan dan hingga menjadi lunak seperti bubur. Nah, bubur ini disebut pulp ya anak-anak. Ini tulisannya nih PULV ya. Kita lanjutkan. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Dari pulp itu nanti meninggalkan serat atau ampas yang saling terkait. Nah, ini baru dipipihkan ya, seukuran kertas. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itulah anak-anak ya, proses pembuatan kertas. Ternyata kertas itu terbuat dari kayu ya. Dari kayu yang dipotong-potong. Yang kayu besar itu dipotong-potong menjadi sebesar korek api. Kemudian dipanaskan dan digiling seperti bubur. Nah, bubur itu namanya apa anak-anak? Ya, namanya disebut juga pulp ya. Nah, setelah itu si bubur ini akan bila sudah kering akan meninggalkan hampas, dan hampas itu disebut serat selulosa ya. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga menjadi pipi dan dicetak seukuran kertas yang kita bisa gunakan ya. Ya, begitulah anak-anak pembuatan kertas dari kayu. Ayo kita lanjutkan. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Nah, kalian ini ada sebuah kolom, atau kalian bisa dipindahkan menulis di buku tulis kalian. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas di sekitarmu ya. Kamu boleh lihat di rumahmu, di sekelilingmu, adakah benda yang terbuat dari kertas? Kalian tinggal tulis di sini. Kita lanjutkan. Oke, ayo berdiskusi.
Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, anak-anak, bila kita bisa menghemat kertas, maka kita bisa menyelamatkan 13 pohon besar ya. Karena kertas itu terbuat dari pohon, berarti kalau kita ingin menggunakan kertas berarti kita harus menebang pohon. Dan itu bisa mengurangi habitat pohon ya. Mengurangi jumlah pohon yang ada di sekitar kita. Bila kamu atau kita semua bisa menghemat 1 ton kertas, maka kita semua bisa menyelamatkan 13 pohon besar. Wah, itu sangat luar biasa ya bagi lingkungan kita kalau kita bisa menghemat kertas. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Nah, ini Udin dan rekannya ya. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Ini yang satu lagi Siti ya, kalau ini nggak salah. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Kemudian ini satu lagi rekannya. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah ya, jika kita semua bisa menghemat kertas, maka kita bisa menyelamatkan 13 pohon besar ya. Bagaimana caranya? Seperti tadi ya, kita bisa menggunakan buku lama. Jangan selalu membeli buku baru. Kita bisa menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Kita gunakan, kita kumpulkan ya. Sudah kita kumpulkan, kita bisa menyatukannya, bisa menjadi sebuah buku. Kalau dari Siti itu ataupun pendapat Siti, menggunakan kedua sisinya ya. Jadi buku itu jangan selembar-selembar ya. Kamu bisa gunakan buku itu kedua sisinya ya. Di sini dan di sini kita gunakan. Jadi menghemat sekali kertas. Nah, satu lagi yaitu dengan walaupun kita tidak bisa menghemat 1 ton terlalu kebanyakan ya, tetapi apa yang kita lakukan itu akan memberikan kontribusi ya. Nah, anak-anak, mari diskusikan secara kelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Silakan kamu diskusikan atau kamu cari tahu bagaimana cara menghemat kertas. Lalu kamu tuliskan di sini ya. Terus kamu perhatikan juga pada saat penulisannya penggunaan huruf besar dan tanda baca. Nah, gunakan huruf besar itu pada awal menulis ya. Awal kata menulis kamu gunakan huruf besar biasanya ya. Terus menggunakan huruf besar pada nama gitu kan. Ya. Silakan kamu perhatikan itu dan kamu tulis di sini ya. Ataupun di buku tulis kamu boleh. Nah, ini selanjutnya. Ayo mencoba. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, silakan kamu cari arti dari kata-kata berikut ya. Selulosa artinya apa? Lunak artinya apa? Molekul artinya apa? Ampas artinya apa? Pup artinya apa? Pipih artinya apa? Menyerap artinya apa? Kardus, serat, menggiling ya. Silakan kamu cari arti kata ini. Boleh lihat di Kamus Bahasa Indonesia ataupun kamu bisa mencarinya di internet ya.
Nah, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Nah, setelah kamu mencari arti kata ini, silakan kamu membuat kalimat ya. Di sini bikin 5 buah kalimat yang menggunakan kata-kata yang sudah kamu artikan ini ya. Kamu buat di sini kalimatnya sebanyak 5 kalimat. Kemudian Kemudian silakan kamu lanjut ke halaman 30 ya. Di sini ada benda-benda untuk mengukur ya. Seperti ini. Nah, benda-benda untuk mengukur. Meteran roll. Kemudian ini ada meteran saku. Kemudian ada meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Ayo, satuan panjang yang sudah kamu ketahui apa aja? Satuan panjang itu ada kilometer, ada hektometer, ada desimeter, ada meter, ada sentimeter, ada milimeter ya. Silakan kamu sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Nah, silakan kamu lihat ini. Ada nomor, ada bagian yang diukur, ada jenis alat ukur yang dapat digunakan. Yang pertama, tinggi badan. Diukur pakai apa ya? Cocoknya pakai apa? Pakai meteran roll, apa meteran saku, atau meteran pita? Panjang lingkar pinggang pakai meteran apa ya? Kemudian panjang meja di kelas itu diukurnya pakai meteran apa? Meteran roll, meteran saku, atau meteran pita ya? Seperti itu. Kemudian ayo mencoba. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, silakan kamu ukur temanmu tinggi badannya, terus kamu di sini tulis namanya siapa. Misalnya di sini Udin, tingginya misalnya 140 cm seperti itu ya. Kamu isi ya yang ini. Nah, urutkan hasil pengukuranmu mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi ya. Kemudian kamu urutkan dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Begitu ya anak-anak. Itulah materi pembelajaran untuk hari ini. Silakan kalian lakukan, kalian kerjakan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.